posisikan seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, yang ini bisa seperti ini, kemudian yang ini kita bisa custom seperti ini. Ini untuk modelnya secara kasar ya. Nah, saya tampilkan di tampak atas. Nah, metodenya sama. Ini kita blok semua, kita pilih from contour. Nah, ini sudah terbentuk, tinggal di move saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya. Nah, ini benar-benar terlihat karena bentuknya sudah agak curam perbedaan ketinggian. Seperti ini bisa kita apply yang seperti ini. Oke. Jadi demikian bagaimana tutorial cara membuat kontur sederhana dengan menggunakan AutoCAD Civil 3D dan bagaimana kita menggunakan sketch. Oke, selamat datang kembali di channel Polimbo Engineering. Kembali bersama saya Fardi Kolomata. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk membuat kontur dengan AutoCAD Civil 3D dan membuatnya atau mengekspornya ke dalam bentuk ketiga dimensi dengan menggunakan SketchUp. Jadi video kali ini merupakan request dari salah satu teman saya. Terima kasih. Jadi saya langsung mulai saja. Oke. Jadi untuk aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Civil 3D 2020 ya. Oke. Dan untuk bahan yang menjadi data, saya di sini menggunakan data proyek saya di tahun 2016. Di sini saya coba dengan Pelabuhan Pagimana. Oke, jadi sekedar informasi, Pelabuhan Pagimana ini merupakan pelabuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi di waktu itu saya mendapat tugas untuk membuat peta batimetri. Oke, jadi bentuk petanya seperti ini. Ini nanti akan jadi bahan kita di saat ini. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, pertama-tama kita akan membuat kontur dari menggunakan data ukur. Dalam hal ini menggunakan poin-poin hasil pengukuran. Caranya seperti apa? Jadi kita bisa masuk dari menu poin, lalu kita import poin, lalu kita klik import poin. Nah, di sini untuk import poinnya ini kita bisa melihat ada file name-nya, kemudian specify point file format. Nah, di sini saya waktu itu melakukan pengukuran di sini, jadi data ukurnya di sini formatnya PNG set D ya, jadi point, northing, easting, set in elevation, dan di ini description. Nah, ini bentuk data ukurnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung saja kita import di sini PNSZD ya. Oke, kita cari format yang sesuai PNSZD. Nah, jika dia menggunakan teks seperti ini, maka kita wajib memasukkannya sebagai space delimited. Nah, kita klik seperti ini, kemudian kita cari datanya. Oke. Dia ada di 2016 pelabuhan bagaimana ya, ada di sini. Oke, kita klik open. Nah, dan kita klik OK. Bentuk sebaran titiknya kurang lebih modelnya seperti ini. Oh, ini ada missing pointnya, ini saya hapus dulu. Nah, bentuk sebaran titiknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ini pengukuran darat ya, kalau tidak salah pengukuran darat. Nah, kita akan menggabungkan dengan pengukuran untuk laut di sini. Nah, ini coba saya masukkan. Oke, saya cek dulu datanya. Di sini dia punya pengukuran. Oke, ini sudah selesai. Oke, untuk soundingnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah,
Kita masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkannya ke dalam file ini. Nah, caranya seperti apa? Oke, tentunya kita buka filenya ini terlebih dahulu. Oke, nah, jadi di sini masih berbentuk data 3D ya. Jadi di sini dia punya nilai, oke, punya layernya, kemudian ini punya kalau kita klik garisnya ini, di sini kita bisa lihat LI-nya, oke. Di sini dia punya data, oke. Itu seperti ini. Jadi modelnya seperti ini, areanya, kemudian perimeternya. Nah, sedangkan untuk kedalaman ini minus 25 ya. Oke, seperti itu. Ini ada minus 12, minus 13, minus 14, dan seterusnya. Nah, kita buat kontur area darat dulu. Nah, di sini seperti apa cara buatnya? Poinnya sudah ada. Kita klik di sini, di prospektor ya. Kita klik point group. Kemudian kita klik kanan, properties. Di sini kita pilih point, elevation, dan deskripsi. Oke, apply, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini saya kecilkan skalanya. Nah, ini kalau berbentuk seperti ini, kodenya CW ini adalah causeway ya. Bagi yang sudah familiar dengan bangunan dermaga atau pelabuhan pasti mengenal ini causeway ini. Nah, selanjutnya kita buat surface-nya. Caranya klik kanan, kita klik surface, kemudian di sini kita masukkan konturnya itu 1 dengan 5 ya, design. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, di sini belum terbentuk surface-nya. Mengapa? Karena kita belum memasukkannya ke dalam surface 1 datanya. Nah, caranya seperti apa masukkannya? Kita klik surface 1, kita klik tanda plusnya di sisi kiri. Di bagian definition kita klik tanda plus lagi. Nah, di point filenya ini kita klik kanan, kemudian kita pilih add. Maksud saya di point groupnya ini kita add, kemudian klik apply, all point, apply, lalu OK. Nah, secara otomatis dia akan membentuk seperti ini. Nah, hanya saja karena bentuknya atau maksud saya perbedaan ketinggiannya tidak terlalu jauh, maka garis kontur yang ditampilkan sangat sedikit. Contoh di sini ada garis kontur dengan, kalau kita dekatkan seperti ini, elevasinya 1 meter. Seperti ini. Yang ini elevasinya mungkin 2 meter. Nah, kita bisa beri label di sini. Oke, caranya seperti apa? Klik menu surface, add surface label, kemudian kita pilih counter single. Nah, ini kita bisa masukkan label di sini. Oke. Seperti ini 3, ini label 4, ini 1 ya. Ini juga 1. Lalu oke. Di sini. Nah, selanjutnya untuk konturnya ini kita bisa buat dia lebih smooth. Nah, caranya seperti apa? Kita edit dulu. Jadi untuk poin-poinnya ini saya hilangkan dulu sementara ya. Saya hidden. Jadi di properties poinnya ini saya tidak menampilkan deskripsinya seperti ini. Kita pilih none. Begitupun untuk point stylenya. Saya kasihkan none. Nah, apply. Nah, ini hilangan. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kontur ini menjadi smooth. Nah, caranya kita klik kiri pada surface-nya, kita klik kanan, kita pilih edit surface style. Nah, di bagian contour smoothing di kontur, pilih di contour smoothing ini, kita buka untuk tanda plusnya. Nah, di sini ada namanya smooth contours. Nah, ini kita bisa masukkan true, lalu ini kita drag ke increase, kita tingkatkan ya. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, ini skalanya bisa kita kembali besarkan. Nah, ini ada elevasi 1, elevasi 2, kita cek lagi yang lain, surface label, contour single, ini elevasi 3 ya. Oke, ini elevasi 4 barangkali. Oke, sedangkan yang hijau ini pasti elevasinya 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di Civil 3D sendiri kita bisa mengganti background layarnya ini. Caranya dengan ketik
OP pada keyboard. Oke, kita enter. Lalu untuk displaynya di sini kita pilih color ya. Oke, display file tabnya color ini saya pilih white saja. Oke, apply, lalu saya pilih close. Nah, agar saya bisa melihat seperti ini. Nah, kita bisa melihat bentuk tiga dimensinya lahan ini dengan cara kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih object viewer. Nah, bentuk permukaan lahannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini kalau saya pakai shade. Nah, atau bisa ganti dengan tipe konseptual. Nah, ini seperti ini bentuk lahannya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kontur ini kita buat dia menjadi lebih banyak variasi ya. Oke, jadi ini terlepas dari materi yang tadi, saya lanjutkan seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan poin manual di sini. Poin, kita pilih create point, kemudian kita pilih manual. Oke, kalau ini elevasinya 1, mungkin saya akan buat dia di sini elevasinya lebih ke 2. Nah, di sini di bagian bawah dimintakan deskripsi ya. Saya bentuk nama point, saya enter. Elevationnya coba saya masukkan di sini misalnya 3. Nah, oke, nah secara otomatis di bagian kiri ini surface-nya akan nyala, ada tanda seru. Nah, kenapa? Karena ada penambahan poin yang tidak di rebuild. Nah, jika kita klik kanan, kita rebuild otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia akan jadi satu perubahan lagi di sini. Nah, ini bisa kita lihat tampilannya. Oke, nah ini sudah agak ada cekungan di sini. Oke, maksudnya ada gundukan ya. Oke, seperti itu. Nah, hal yang sama jika kita buat garis line seperti ini sudah bisa dilihat perbedaannya. Caranya kita klik kiri, klik kanan, klik kiri, kemudian quick profile. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya perbedaan kemiringannya seperti ini. Nah, ini sudah terlihat jelas. Nah, Civil 3D ini merupakan program yang sangat dynamic. Jadi ketika garisnya ini saya ubah arah potongannya, secara otomatis tampilan default untuk potongan ini pun akan berubah. Kita coba ya, saya geser ke arah sini. Nah, ini ada terjadi perubahan di bawah ini. Saya geser ke arah atas, terjadi perubahan di sini. Nah, selanjutnya bagaimana mengekspor file ini ke dalam bentuk 3 dimensi face, atau bisa kita olah dengan menggunakan aplikasi yang lain. Dalam hal ini berdasarkan request diminta menggunakan SketchUp. Nah, kita save dulu tentunya. Oke, kita save dulu seperti ini. Ini membuat kontur ya. Civil 3D. Ini saya save seperti ini. Nah, selanjutnya filenya saya ekspor. Ini saya ekspor ke AutoCAD. Oke, seperti ini. Kita masukkan saja seperti ini. Nah, selesai ekspor ini bisa kita minimize ya, jangan ditutup. Oke, ini juga kita minimize, kita close. Nah, kita berpindah ke program yang lain. Nah, kita buka program SketchUp-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka new ya, di sini create new model. Saya pilih simple seperti ini. Oke. Nah, ini untuk tahap awal saya ganti view-nya menggunakan top seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu saya pilih menu file, kita import yang tadi kita ekspor dari AutoCAD Civil 3D. Kita import, lalu kita cari, dia ada di sini. Oke, ini membuat kontur ya di Civil 3D. Oke, kita import seperti ini. Nah, oh ada gagal di sini ya. Coba saya cek. Nah, inilah untungnya kita tidak langsung mengeluarkan aplikasinya. Nah, ini kita nunggu dulu. File, kita ekspor AutoCAD, coba ke 2007. Kita save. Kita yes lagi. Oke. Lalu kita buka lagi. Oke. File,
kita import ke sini ya. Oke, pilih yang ada notasi arcade ya. Kita import seperti ini. Close. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, hanya saja ini masih dalam bentuk tidak terlalu terlihat 3D ya. Nah, bagaimana cara membuatnya 3D? Mudah. Di sini caranya kita harus klik kanan dulu di layernya, kita keluarkan menu di sini yang namanya sandbox ya. Jadi saya klik kanan sandbox, menu yang ini. Oke. Nah, caranya kita select semua garis seperti ini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita explode dulu. Oke, agar rectangle atau batasan kotaknya yang biru ini tidak ikut menjadi kontur. Nah, kita klik seperti ini, kita klik kanan. Oke. Kita harus explode dia dulu ya. Kita explode. Oke. Klik kanan, explode. Nah, ini sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan membuat konturnya. Jadi caranya sama, kita blok lagi semua garisnya, lalu kita pilih from contour. Oke, kita klik seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, cara melihatnya seperti apa bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini. Jadi ini di sini sudah terlihat ada perbedaannya di sini. Nah, untuk memastikan dia sudah benar-benar berubah, kita klik ini, lalu kita klik move. Nah, ini nanti layernya terpisah sendiri. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Oke, nah ini sudah terlihat ada perubahan. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, saya pikir sudah selesai. Ini bisa kita masukkan material sebenarnya sih. Ini bisa macam-macam lah, kita bisa mengisi apa yang mungkin kita butuhkan. Di sini mungkin landscape-nya saya masukkan seperti ini. Nah, ini bisa lebih sedikit menarik. Nah, seperti ini modelnya. Sudah terlihat karena memang pada dasarnya ini tidak terlalu ekstrim konturnya, hanya selisih ya 2-3 meter saja. Nah, tapi bagaimana jika kita mau membuat dia agak ekstrim? Nah, ini sebenarnya kita bisa buat manual caranya, tapi itu akan membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang cukup tinggi. Jadi saya contohkan seperti ini. Gunakan freehand, lalu klik seperti ini, kita jalankan seperti ini. Oke. Sorry, masuk lagi ya. Itu yang saya bilang, kita perlu ketelitian yang cukup tinggi ya. Saya Ctrl Z lagi. Oke, ini kita masukkan ikut polanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ini. Ops, tidak apa-apa, ada sedikit melenceng ya. Oke, polanya seperti ini kita ikuti. Oke, seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai ini bisa kita press pull ya, kita tarik dia bentuknya ini. Nah, ini sebenarnya ini bisa kita drag. Oke. Nah, saya tampilkan dari tampak atas lagi. Ini coba saya hapus dulu ya, yang ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, ini kita bisa menggunakan freehand di sini. Oke, ini contoh seperti ini. Saya klik seperti ini. Nah, ini. Yang intinya dia harus tertutup semua, harus close kalau kita menggunakan freehand. Sebab kalau tidak close, dia ketika mau di press pull dia tidak akan jalan seperti itu. Oke, ini seperti ini. Saya mau press pull dia, ini tidak jalan. Nah, caranya seperti apa? Ini coba kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Jadi saya buat objek baru. Ini misalkan dia berbentuk lahan. Oke, seperti ini. Jadi saya coba tarik seperti ini. Nah, ini untuk membuat dia menjadi lebih ekstrim ya. Ini sebenarnya mudah ini sebenarnya. Seperti ini. Oke, lalu ini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah selesai kita
bisa membuat modifikasi bentuk di sini. Nah, membuat modifikasi bentuk caranya dengan menggunakan menu press pull. Ini kita tarik atas. Oke, lalu yang ini kita tarik lagi seperti ini. Nah, sedangkan yang ini bisa kita posisikan seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, yang ini bisa seperti ini, kemudian yang ini kita bisa custom seperti ini. Ini untuk modelnya secara kasar ya. Nah, saya tampilkan di tampak atas. Nah, metodenya sama. Ini kita blok semua, kita pilih from contour. Nah, ini sudah terbentuk, tinggal di move saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya. Nah, ini benar-benar terlihat karena bentuknya sudah agak curam perbedaan ketinggiannya. Seperti ini bisa kita apply material seperti ini. Oke. Jadi demikian bagaimana tutorial cara membuat kontur sederhana dengan menggunakan AutoCAD Civil 3D dan bagaimana kita menggunakan SketchUp sebagai software lanjutan bagi yang bergelut dengan sebagai profesi arsitek maupun teman-teman lain yang membutuhkan. Demikian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan di share kepada yang membutuhkan. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe agar ketika saya mengupload video yang baru ada notifikasi muncul di teman-teman sekalian. Salam dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.